Beberapa saat dalam perjalanan, Syekh Bahaudin menoleh kepadanya dengan sorot pandangan mata yang tajam, sehingga orang itu tak dapat bergerak, tegak terpaku di tempatnya, dan tak sanggup lagi mengikutinya untuk selama-lamanya. Sebagian sahabat Syekh Bahaudin berkata, "Aku pernah berkhidmat kepadanya ketika ia berada di sebuah negeri, Miru. Pada suatu hari, aku ingin sekali hendak ke Bukhara karena menurut berita, saudaraku Syamsuddin telah meninggal dunia. Aku tidak ingin meminta izin kepadanya secara langsung. Kujumpai Amir Husin, seorang yang dekat dengan beliau, untuk meminta izinnya. Ketika itu beliau pergi sholat Jumat. Sekembalinya dari masjid, Amir Husin memberitahukan kepadanya bahwa saudaraku, bernama Syamsuddin telah meninggal dunia. Beliau berkata, 'Bagaimana mungkin kabar itu? Dia masih hidup, bahkan dia sudah dekat sekali pada kita, sudah kucium baunya.' Belum habis ucapannya, tiba-tiba saudaraku yang dikabarkan sudah mati itu, muncul di depan kami seraya memberi salam. Syekh Bahaudin pun berkata, 'Wahai Amir Husin, ini dia Syamsuddin itu.' Semua yang hadir tercengang, menyaksikan keramatnya itu." Syekh Alauddin Al-Atari berkata, "Pada suatu hari Syekh Bahaudin berada di Bukhara. Seorang sahabat karibnya bernama Maulana Arif Ad-Diyar Karani berada di Khawarizmi. Syekh Bahaudin berkata kepada sahabat-sahabatnya, 'Menurut pandanganku, sekarang ini, Maulana Arif Ad-Diyar Karani itu baru saja meninggalkan Khawarizmi menuju Saraya. Dalam perjalanan, dia berhenti di sebuah tempat. Dia memutuskan tidak jadi ke Saraya, dan kini dalam perjalanan pulang ke Khawarizmi.' Semua keterangan itu dicatat oleh sahabat-sahabatnya. Tidak beberapa lama sesudah itu, Maulana Arif Ad-Diyar Karani pun tibalah di Bukhara. Mereka pun menceritakan kepadanya apa yang mereka dengar dari Syekh Bahaudin tadi. Maulana Arif Ad-Diyar Karani menjawab, 'Benar, tepat sekali apa yang dikatakannya itu.' Syekh Abdullah Al-Khaujandi menyatakan, 'Sudah sejak lama hatiku tertarik, sangat ingin memasuki tarikat Naqsyabandiyah ini. Aku tinggal di Khoujan. Pada suatu hari aku pergi ke Tirmiz. Waktu itu aku sedang mengalami kegoncangan. Kemudian aku mengunjungi sebuah masjid di pinggir sungai Jihun, dan tidur di situ. Aku melihat dalam mimpi dua orang syekh yang gagah. Seorang di antaranya berkata kepadaku, 'Kenalkah kamu pada kami? Saya adalah Muhammad bin Ali, orang Tirmiz. Dan ini adalah Nabi Khidir alaihi salam. Jangan gusar, kini tiba saatnya melaksanakan maksudmu itu. Tetapi kamu harus menunggu 12 tahun lagi. Dan pelaksanaannya di Bukhara, di tangan Syekh Bahaudin Syah Naqsyabandi, yang menjadi wali kutub pada masa itu.' Aku pun tersentak, hatiku mulai tenang. Sesudah itu aku pun pulang ke Khoujan. Dan pada suatu hari, aku berjalan-jalan di pekan. Aku bertemu dengan dua orang Turki yang hendak menuju ke masjid. Kuikuti dari belakang. Mereka asyik berbincang. Aku memasang kuping, mendengarkannya. Keduanya membicarakan hal-hal tarikat, hatiku tertarik, lalu kutemui mereka dengan membawa makanan. Salah seorang di antaranya berkata kepada temannya, 'Inilah dia orang yang dalam kalbunya berkobar keinginan untuk masuk tarikat ini. Selayaknya dia berkhidmat kepada putra pemimpin kita, Syekh Ishaq.' Mereka memberitahukan bahwa Syekh Ishaq itu bermukim di wilayah Khoujan, mempunyai seorang putera yang bijak dan ikhlas. Aku pun pergi ke situ dan kedatanganku disambut hangat olehnya. Sekali peristiwa, anak itu berkata kepadaku, 'Hati murid ini sudah pecah berantakan. Sewajarnya dia dididik menjadi pengikut tasawuf dan menjadi sahabat baik.' Syekh Ishaq menangis, terharu, dan berkata, 'Wahai anakku, orang ini termasuk anak-anak Syekh Bahaudin. Aku tak dapat menentukan sesuatu kepadanya.' Aku pun pulang ke Khoujan, menunggu masa yang dijanjikan itu tiba. Beberapa waktu kemudian, hatiku mendesak, supaya aku segera ke Bukhara, tidak boleh ditangguhkan lagi. Aku pun pergi, dan sesampainya di tempat yang dituju, aku pun menemui Syekh Bahaudin. Begitu bertemu Syekh Bahaudin berkata, 'Wahai Abdullah, sabarlah, masa 12 tahun yang kamu tunggu-tunggu itu tinggal 3 hari lagi.' Aku terdiam mendengarnya, hatiku makin terpaut kepadanya. Orang-orang yang hadir tidak mengerti isyarat itu. Mereka bertanya kepadaku dan sesudah mengerti, mereka pun senang dan gembira. Sesudah itu,
Belakangan ternyata semua maksudku itu tercapai dengan inayah Allah dan aku pun mengabdi kepadanya. Di antara keramatnya, diceritakan oleh Syekh Alauddin Al-Athari. Pada suatu hari, aku sedang berada di hadapan Syekh Bahauddin. Waktu itu langit mendung dan berawan tebal. Beliau bertanya, "Sudah masukkah waktu zuhur?" "Belum," jawabku. "Coba lihat ke langit," ujarnya. Aku pun mendongak ke langit. Tampak langit itu jernih, tidak berawan, dan pemandanganku tembus atau kasyaf ke alam malakut. Kulihat para malaikat sedang sibuk mengerjakan sholat zuhur. Sesudah itu, beliau berkata, "Nah, apa katamu, sudah masukkah waktu zuhur?" Aku terkejut, lalu meminta ampun kepadanya. Peristiwa itu amat berkesan dalam lubuk hatiku dan tidak hilang selama beberapa waktu. Seorang sahabatnya menceritakan, pada suatu hari, aku pernah diutus Syekh Bahauddin untuk melaksanakan sesuatu keperluan. Selesai tugas itu, aku pun pulang. Kulihat murid-murid tegak berdiri di dalam kebun yang di situ terdapat tempat tidur beliau. Masing-masing memegang cangkul dan gerobak sorong. Aku sangat kecut dan cemas, sehingga merasa bagaikan demam panas. Sejurus kemudian Syekh Bahauddin keluar dari rumahnya dan berkata kepadaku, "Kulihat air mukamu berubah." Ku jawab, "Sejak aku tiba di tempat ini, hatiku merasa kecut dan cemas, entah apa sebabnya, aku tidak tahu." Beliau berkata pula, "Coba tanyakan kepada Amir Husin." Aku pun menanyainya. Amir Husin mengatakan, "Sebabnya ialah sejak pagi tadi murid-murid bergotong royong mencangkul dan mengangkut tanah. Sedangkan kamu tidak ikut bersama mereka." Kemudian Syekh Bahauddin kembali ke rumah, menyiapkan makanan untuk mereka. Tiba-tiba kami melihat seorang anak muda tampan, datang dari arah rumah beliau, menuju ke arah kami. Dia terbang di udara, melompat dari suatu tempat ke tempat lain, laksana burung. Ketika sudah dekat dengan kami, ia terbang di atas kepala kami. Perhatian kami pun tertuju kepadanya dan menghentikan kegiatan. Pada saat itu Syekh Bahauddin keluar, memberi isyarat bahwa ia sebentar lagi akan datang. Ucapannya itu membuat kami heran. Setelah tiba dan memperhatikan keadaan kami, beliau pun menoleh kepadaku, seraya berkata, "Inilah yang telah menggelisahkanmu, kamu berbeda dari mereka." Kemudian berkata pula, "Adapun anak muda yang terbang di Nasaf ke Bukhara. Dia terbang. Ketika aku dekat kepadanya, aku pun menyapanya dan bertanya, 'Kenapa kamu tinggalkan persahabatan dengan Rijalul Gaib, wali-wali Allah, sehingga kamu terjerumus dalam kesakitan dan penyesalan?' Anak muda itu menjawab, 'Aku datang dari sebuah negeri, penduduknya telah memasukkanku ke dalam barisanmu. Pada suatu hari kami duduk-duduk di sebuah bukit, terlintas di hatiku tentang istri dan anak. Maka mereka pun menyingkapkan tabir, hijab, yang membatasi pemandanganku, kemudian bermaksud akan meninggalkanku. Ku pegang belakang seorang di antara mereka. Dan aku minta supaya dihantarkan ke sebuah tempat yang aman dan makmur. Maka mereka pun menghantarku ke tempat ini.'" Syekh Bahauddin melanjutkan, "Aku pun menemaninya dari Nasaf ke Bukhara selama 6 hari dan kuletakkan dia di rumahku. Ketika aku sibuk menyiapkan makanan untuk kamu, dia minta izin untuk pergi. Permintaannya itu kupenuhi. Sesudah itu maksudku akan mengantarkan makanan untuk kamu sekalian. Tetapi tiba-tiba kulihat kamu dalam keadaan terkejut. Aku pun keluar, memberi isyarat kepadamu, sebagaimana yang sudah kuisyaratkan tadi." Anak muda itu telah mengalami kemuliaan dan kebesaran Allah dengan nyata. Sewajarnyalah seorang murid melangkah selebar kangkangan. Sejauh-jauh perjalanan di dalam jalan spiritual. Jangan bergeser atau rusak walau sedikit pun kepercayaan atau keyakinan kepada syekhnya walau apapun yang terjadi. Sehingga jika melihat Nabi Khidir pun, jangan menoleh kepadanya. Walaupun murid itu dapat bertemu atau melihat Nabi Khidir sekalipun hendaklah ia melihat atau memandang hal yang tersebut itu terjadi disebabkan keberkatan doa dan bimbingan syekhnya. Anak muda itu sesungguhnya telah mencapai martabat yang tinggi. Dapat terbang seperti burung dengan mudah. Dan lalat pun dapat juga terbang di udara. Sesudah itu beliau memerintahkan kepada Amir Husin dan murid-muridnya, supaya meneruskan pekerjaan masing-masing, mengisi gerobak dengan tanah. Mereka pun melaksanakannya dan meninggalkan Syekh Bahauddin seperti semula. Anehnya, Syekh Bahauddin memberi isyarat kepada sebuah gerobak sorong.
Maka tiba-tiba saja gerobak itu berjalan dengan sendirinya dan tanah yang ada di dalamnya dibuangnya, kemudian ia pun datang kepada kami. Demikianlah dilakukan Syekh Bahaudin beberapa kali. Lantas beliau pun berkata, peristiwa gerobak sorong berjalan sendiri seperti ini adalah perkara biasa bagi ahlilah orang-orang Allah yang terpilih. Syekh Alauddin Al-Atari meriwayatkan bahwa Syekh Tajuddin adalah seorang tokoh pengikut Syekh Bahaudin Naqsyabandi. Setiap ditugaskan melakukan sesuatu dari Al-Arifan ke Bukhara, ia sudah kembali dalam tempo yang singkat. Karena apabila ia tidak terlihat oleh murid-murid Syekh Bahaudin, ia terbang di udara. Pada suatu hari, kata Syekh Tajuddin, aku ditugaskan pula untuk melaksanakan sesuatu ke Bukhara. Aku pun pergilah dengan terbang di angkasa sebagaimana biasa. Di tengah perjalanan kulihat Syekh Bahaudin dan beliau pun melihatku. Ketika dilihatnya aku terbang di udara, maka kekuatan karomah itu dicabutnya daripadaku. Sesudah itu aku tidak bisa lagi terbang untuk selama-lamanya. Seorang sahabat Syekh Bahaudin menceritakan, pada suatu hari, Syekh Bahaudin berkunjung ke rumah.